Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu dan bawaku
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, Yesus. Haleluya. Bawa kami lebih. Haleluya, 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 Yesus. Glory, glory bagi-Mu. Haleluya, Yesus. Glory, glory, glory bagi-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, Yesus. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, Yesus Tuhan. Glory, glory bagi-Mu, Yesus. Haleluya. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, puji Tuhan, kita dapat bertatap muka lagi dengan saudara-saudara pendengar sekalian yang sempat mendengarkan renungan ini, ya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah renungan firman Tuhan, ya. Renungan firman Tuhan ini kami ambil dari Injil Matius, ya. Injil Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai 4, ya. Saudara perhatikan tiap firman yang disampaikan ini. Firman itu dikatakan adalah firman yang hidup. Dan firman yang hidup ini, saudara-saudara, kepada siapa yang menangkap firman itu akan memperoleh hidup. Nah, apa pengertian hidup? Apa pengertian hidup itu, saudara? Ya, nah, saya bacakan dulu, nanti saya jelaskan, ya. Di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 4, saudara perhatikan, saudara nanti akan tahu apa itu sebetulnya hidup, ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, ya. Yesus dibawa ke padang gurun, yaitu padang pasir yang gersang, yang panas, yang tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada apa-apa. Manusia kalau di sana pasti mati. Ya, dikatakan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Iblis akan mencobai Yesus, ya. Ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Yesus dalam keadaan ini dia memang berpuasa. Puasanya itu tidak nanggung-nanggung, saudara. Biasanya kita puasa sedino, waduh laparnya luar biasa. Lantas nek mangan terus gak hitung-hitung, ya. Pokoknya mangan lahap sekali, ya. Itu sedino. Tetapi di sini dikatakan Yesus 40 hari, 40 malam dia berpuasa, ya. Ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya. Datanglah si pencoba, setan. Nah, ini setan, hati-hati ya saudara. Setan datang dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Yesus 40
40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum. Setan datang kepadanya. Dia tahu sebagai manusia di padang gurun 40 hari 40 malam tidak ada manusia yang kuat. Ya. Malahan setan itu diledek. Ya, saudara tahu arti kata diledek ya, diledek. Nah, kamu kalau anak Allah dikatakan di sini ya, kamu nih anak Allah, lah mbok jadikan batu-batu ini jadi roti. Ya, coba sudah bayangkan, upomone, saudara-saudara, upomo, ya, Allah bisa ndak menjadikan batu menjadi roti? Wong Allah itu maha kuasa, saudara. Maha kuasa. Untuk menjadikan batu menjadi roti itu bukan masalah yang sulit bagi Allah. Allah itu maha kuasa. Ya. Dan itu oleh setan dia mencoba Yesus. Cobalah batu-batu ini jadikan roti supaya kamu bisa makan. Iblis tahu Yesus dalam keadaan lapar dan butuh makanan. Tetapi di padang gurun gak ada makanan. Jangankan makanan, air pun tidak ada. Ya, maka setan pakai kesempatan ini untuk mencoba Yesus. Hati-hati loh saudara. Seringkali kita ini dicobai setan tapi tidak sadar. Yesus adalah Allah yang tetap sadar. Tetapi kita ini manusia sering tidak sadar dicoba oleh setan. Upamanya, ini upomo. Ya apa gak duwe duit? Ya apa keluargaku gak iso mangan? Terus ono barang keleleran. Ya, ono barang keleleran. Lah iku ono barang keleleran. Cukup ono apa? Mbok dol duwite iso mbok nggo mangan. Ini cobaan dari setan. Ini ono barang keleleran. Ambilen. Ya, ambilen. Engko nek mbok dol dapat duit iso nggo mangan. Ini cobaan dari setan. Tetapi manusia sering tidak sadar. Ya, tidak sadar. Dan dia sangat butuh makan. Dan karena butuh itu dia lupa. Iku barangnya sopo sing keleleran tuh. Sing keleleran tuh barangnya sopo, kudu barangku. Punya orang lain. Tetapi karena saya butuh makan, lupa. Diambil. Ya, saudara. Diambil. Pikirnya, wah saya dapat ini, terus nanti saya jual, keluarga saya bisa makan. Saudara, manusia itu sering lupa, saudara. Ya. Karena hal-hal yang bersifat daging, manusia itu sering lupa. Karena lupa, maka dia ambil barang keleleran itu. Tetapi akibatnya, saudara, ya, banyak akibatnya. Ditangkap polisi, ya, atau mungkin ditangkap oleh rakyat, dipukuli sampai babak belur. Bukan saja dapat menikmati dari hasil barang keleleran itu, tambah awake dihancurkan
dipukuli oleh banyak orang. Itu karena manusia tidak ngerti. Jadi dia pikirnya sing penting aku hidup makan. Bagaimanapun caranya pokoknya iso mangan. Itu cara berpikir manusia. Kerjaan halal atau tidak halal itu bukan masalah. Pokoknya aku iso makan. Oh, di dunia ini banyak kerjaan sing dak halal itu akeh, saudara. Arah tujuannya supaya dia bisa makan, dia bisa menikmati hidup. Ya. Nah, ini dipakai oleh setan untuk mencobai Yesus. Dipikir Yesus itu sebagai manusia, dia bisa kena jaringan daripada setan itu. Tetapi ayat yang keempat ini, saudara, perhatikan betul-betul ayat yang keempat. Saya akan coba jelaskan ya. Ayat yang keempat dikatakan, tetapi Yesus menjawab. Yesus itu berkata, dalam keadaan 40 hari 40 malam tidak makan. Dan ditawari sesuatu yang dia bisa berbuat. Tetapi jawab Yesus berkata, ada tertulis, artinya Allah itu telah memerintahkan manusia menulis. Ya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini luar biasa ini, saudara. Daya tangkap manusia tidak mungkin bisa menangkap ini. Ya. Manusia tidak mampu untuk menangkap ini. Yesus menjawab, manusia tidak hidup karena roti. Itu terjadi di Asia Kecil sana. Di sana makanan pokok itu roti. Nek di Indonesia itu makanan pokok yaitu beras, ya, nasi. Manusia hidup bukan karena nasi, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Ini sulit, saudara-saudara. Sulit, sungguh-sungguh sulit. Untuk manusia bisa mencapai ini sulit. Tetapi saudara, bagaimanapun juga hidup manusia itu di dunia itu tidak sadar. Di dalam ketidaksadaran itu, saudara, manusia itu melupakan Allah. Ada yang berkata, Allah itu gak ketok loh. Bagaimana dia bisa menasihati saya, gak ketok. Sing penting itu sing ketok, yaitu daging. Dan daging itu selalu mengarah kepada kebinasaan, kecelakaan, bahaya, dan seterusnya. Itu daging. Tidak ada daging yang bisa menyelamatkan manusia, tidak ada. Daging selalu membawa kepada kecelakaan manusia. Ya. Tetapi Yesus berkata, manusia hidup walaupun kelihatannya hidup, tetapi sebetulnya itu bukan hidup. Saudara, nek kita mulai berpikir sampai di situ ya, manusia hidup, ketokane hidup,
Tetapi sebetulnya itu bukan hidup yang sesungguhnya. Ini kita tidak mampu berpikir sampai di situ. Kecuali orang yang dikuasai oleh Roh Allah baru tahu. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan ya, jangan kita ini sebagai anak-anak Tuhan tapi tidak ngerti firman Allah. Dia pikir manusia itu hidup hanya hidup untuk daging saja. Dia tidak pernah memikirkan bahwa hidupnya itu sebetulnya bukan hidup. Tetapi hidup yang sejati yaitu hidup untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab hidup yang sekarang kita hidup ini sementara. Dan dari kesementaraan itu kita ini diancam oleh hukuman siksaan neraka yang kekal. Tetapi firman Allah itu adalah firman yang hidup. Yang betul-betul hidup dalam arti hidup yang sesungguh-sungguhnya hidup. Yaitu hidup di dalam firman Allah itu adalah hidup untuk mencapai hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, sering kita ini kurang mikir ya. Apa sih sebetulnya arti hidup manusia tanpa Allah? Cobalah saudara pikirkan. Manusia ini hidup tapi kebanyakan manusia itu tidak memikirkan apa artinya hidup. Saya nak duit akeh itu arti hidup. Saudara mungkin tidak jarang memperhatikan banyak orang sing duitnya akeh, tapi hidupnya menderita sampai banyak yang bunuh diri. Ya, kalau saudara mendengarkan berita-berita, banyak saudara. Bahkan ada sing namanya artis. Artis itu duitnya akeh, saudara. Ya? Artis itu duitnya akeh. Loh kok ono artis masuk hotel dari tingkat 8 itu terjun bebas. Terjun dari tingkat 8. Upamanya tingkat 8 itu katakanlah 25 meter lebih tinggi dari ini. Ya. 25 meter itu dia terjun. Dan akhirnya mati. Ada juga orang kaya yang begitu juga banyak. Juga dia bunuh diri banyak. Apa artinya hidup, saudara? Duit akeh, tapi sampai terjun bunuh diri. Ya karena beban dunia ini sangat berat sekali. Dia tidak mampu mengatasi. Maka itu hidup. Di sini dikatakan, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, itu yang memberi kehidupan. Orang mendengar firman Allah, mengerti akan firman Allah, itu artinya kehidupan, saudara. Bukan saja kehidupan secara jasmani,
tetapi kehidupan untuk mencapai hidup yang kekal. Kehidupan jasmani itu bagi Allah itu hal yang kecil. Orang yang melakukan firman Allah, hidup jasmani itu kecil, saudara. Itu bagi Tuhan itu ya pasti tidak perlu sampai susah payah untuk memperoleh hidup secara jasmani. Hidup jasmani dijamin oleh Allah. Tetapi hidup rohaninya mencapai pada hidup yang kekal. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, moga kiranya dengan firman ini saudara disentuh oleh kuasa Roh Kudus dan saudara menyadari siapa sih saya ini, ya. Kenapa saya mesti begini? Kenapa saya mesti menderita? Kenapa saya mesti mengalami ini? Itu hidup jasmani. Tetapi dalam hidup jasmanimu kalau diisi dengan hidup rohani yang baik, Tuhan menjamin hidup jasmanimu. Ya, hidup jasmanimu dijamin sampai mencapai hidup yang kekal, yaitu hidup di samping Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, jadilah anak-anak Tuhan yang betul-betul mengerti siapa saya ini. Kenapa saya ini kok jadi anak Allah? Kenapa saya ini kok ke gereja? Taulah saudara, Allah menghendaki saudara mencapai suatu hidup yang kekal. Kalau saudara mendengar firman Allah, jangan saudara nek firman Allah dibawa cuma klewes, gak iso mancep di dalam hatinya. Ayo minta Roh Kudus tolong supaya saya ini bisa mendengarkan firman Allah dengan baik. Puji Tuhan, ya. Mari kita berdoa, ya. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan, Roh Kudus, kami undang untuk menolong kami supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu dan kami tidak lagi hidup secara daging yang hanya butuh makanan saja, tetapi kami hidup oleh Roh-Mu yang menjamin baik hidup jasmani, lebih-lebih menjamin hidup yang kekal di samping Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkenan atas doa ini. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.